Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Gara-gara menghindari jalan berlubang, sebuah motor ringsek akibat bertabrakan dengan mobil polisi di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. Warga Kelurahan Gedung Pakuwon, Bandar Lampung tidak lagi beraktivitas di sungai karena diteror kawanan buaya. Arus mudik sehari pasca Natal di Pelabuhan Bakauheni dan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung ramai lancar. Perbaikan jalan yang tak segera diselesaikan menimbulkan celaka bagi pengendara. Ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Banjardewa, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang. Akibat menghindari jalan galian, sebuah sepeda motor bertabrakan dengan mobil dinas polisi Polres Mesuji. Akibat kerasnya benturan, motor ringsek bahkan roda depannya lepas. Mobil dinas polisi yang ditumpangi Kasat Sabara Polres Mesuji AKP Abdul Rashid juga rusak bagian depannya. Menurut warga, kecelakaan bermula saat motor sedang melaju dari arah Mesuji menuju Bandar Lampung. Motor tiba-tiba oleng dan masuk ke jalur lawan saat menghindari jalan berlubang. Saat bersamaan datang mobil dari lawan arah dan tabrakan tak terhindarkan. Ya pemicunya nah infonya mau sini dari lubang wae. Lubang jalan ini. Lubang galian jalan itu kok. Pemicunya ngono informasi ini begini dia mau ngomongin dari lubang itu. Motor suka kono batal. Korbannya piye, Pak? Korbannya di kono rumah sakit kok, Pak. Pesan. Kondisinya piye? Kondisine sing siji ya loro-lorone sadar kabeh cuman rada parah siji metu getek kok ngene. Dua pengendara motor yang berboncengan terluka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda, Tulang Bawang. Tabrakan motor dengan mobil polisi ini ditangani Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pria nyaris tewas dihakimi massa karena terpergok mencuri motor di Kelurahan Bumi Waras. Nyawa pria ini selamat setelah dievakuasi ke kantor polisi. Tersangka ditahan di Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tersangka bernama Ferry Irawan, 50 tahun, seorang sopir angkot. Ferry berdalih nekat mencuri motor karena penghasilannya sebagai sopir angkot menurun drastis dan tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sopir angkot di mana? Di PPI. PPI. PPI ke Teluk. Oh, Teluk. Kenapa mencuri, Pak? Bapak? Nekat Pak kita mencuri Pak. Kenapa mencuri, Pak? Dibantu. Ekonomi. Kenapa? Mencuri untuk ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Ferry ditangkap setelah gagal mencuri motor yang diparkir di depan rumah warga Teluk Betung Selatan. Motor yang telah dirusak kontaknya menggunakan kunci T gagal dibawa kabur karena dipasangi kunci pengaman tambahan. Sempat kami tangani tahun 2020 di Polsek Teluk Betung Selatan. Residivis berarti? Gitu. Modusnya murni menggunakan kunci T. Murni menggunakan kunci T. Jadi pada saat dia membuka kunci kontak menggagalkan karena motor tersebut ada kunci rahasia. Motor yang akan dicuri Ferry disita polisi dan akan dikembalikan ke pemiliknya. Ferry merupakan residivis yang pernah ditangkap polisi pada tahun 2020. Atas perbuatannya,
Ferry kini harus mendekam di penjara untuk kedua kalinya. Ancaman hukuman 7 tahun penjara kini telah menantinya. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang tukang pangkas rambut di Abung Selatan, Lampung Utara ditangkap polisi karena mencabuli 3 bocah laki-laki konsumennya. Tersangka berinisial ZR, pria berusia 50 tahun. Pencabulan dilakukan tersangka saat melayani pangkas rambut korban yang tidak didampingi orang tuanya. ZR mengiming-iming korban gratis pangkas rambut dan diberi uang jajan jika mau melayani perbuatan tidak senonohnya. Pencabulan terungkap setelah salah satu korban mengadu ke orang tuanya dan dilaporkan ke polisi. Jadi kronologisnya pada saat korban ini potong rambut di usahanya si pelaku, si tersangka ini, kemudian si korban ini setelah potong rambutnya kan akan dicuci ya. Jadi dibawa ke tempat cuci rambut oleh si tersangka, kemudian pada saat itu ditutup matanya dengan tisu, kemudian korban dilakukan pelecehan seksual. Korbannya laki apa perempuan? Untuk korbannya semuanya laki-laki. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa tersangka ZR menyukai sesama jenis. Ia juga berdalih perbuatannya terhadap korban didasari suka sama suka. Meski demikian, polisi tetap menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Warga Kelurahan Gedung Pakuwon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung kini enggan beraktivitas di Sungai Waibelau. Mereka takut kawanan buaya muncul dan menyerang. Sebelum kawanan buaya muncul beberapa hari lalu, Sungai Waibelau digunakan warga untuk mencuci pakaian, perabotan hingga mandi. Biasanya anak-anak juga ramai berenang di sungai ini. Namun sejak kemunculan kawanan buaya itu, warga kini was-was. Mereka meminta petugas BKSDA dan pihak terkait segera menangkap buaya-buaya itu. Kami ini semua was-was, takut. Namanya di sini banyak anak kecil, ibu pada nyuci, mandi. Takut lah. Mau nyuci sekarang mah nggak mau mandi, takut. Besar kayaknya berapa meter saya juga nggak tahu, gede emaknya itu kali. Buaya di sini diambil biar keluarga kami ini tenang, damai. Ya was-was Pak. Karena rasa takut ada, karena sini kan airnya dipakai Pak, pakai nyuci, pakai mandi. Nah banyak anak kecil, karena tempat cucian. Tolong kami minta bantu Pak, supaya kayak mana caranya bisa dipegang gitu Pak. Kawanan buaya muara yang berjumlah 3 ekor muncul pada Jumat malam lalu. Ukuran buaya ada yang 2 meter dan satu lagi diperkirakan induknya berukuran sekitar 4 meter. Kemunculan kawanan buaya menggegerkan warga yang ingin melihat langsung dari jarak dekat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.